Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ines Listiawati dengan NIM 24151. Di sini saya akan menuliskan langkah-langkah startup. Pertama-tama, buka file, terus import, terus Excel spreadsheet, pilih browse, lalu database analysis, klik, lalu import fish, dan oke. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang sum. Ketik sum, terus masukkan I, EXP, ORG, terus info climate, awareness, terus lalu enter. Terus yang kedua, tab, lalu masukkan satu variabel, itu klik edu, lalu enter. Nah, sudah keluar hasilnya semua. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Farah Najwa dengan NIM 016. Untuk selanjutnya, yaitu Pathtrack. Untuk Pathtrack, kita tuliskan di bagian komen. Pathtrack, spasi, buka kurung, untuk model yang pertama itu ada variabel edu, kemudian variabel exp, variabel org, dan info climate sebagai variabel independennya. Kemudian ada variabel awareness, itu variabel dependennya. Kemudian kita tutup kurung, lalu buat lagi untuk model yang kedua, itu ada edu, exp, org, info climate, dan respect. Untuk model yang ketiga itu ada awareness, inspection, dan risk aversion. Kemudian ada model yang keempat itu ada edu, exp, org, info climate, dan risk aversion. Ini tutup kurung lalu di enter. Untuk interpretasinya itu dilihat dari koefisien, di mana konstanta itu menunjukkan jumlah daripada edu. Nah, konstantanya rata-rata dari awareness itu diasumsikan. Nah, untuk variabel edu ini dilihat dari koefisiennya. Nah, di sini rata-rata koefisien dari edu diasumsikan dengan exp, org, info climate itu sama dengan 0. Nah, untuk exp-nya, setiap kenaikan variabel edu sebesar 1 satuan,
yang akan menurunkan variabel EXP sebesar min 0,37 atau 0,37%. Nah, untuk variabel ORG-nya, setiap kenaikan variabel ORG itu sebanyak satu satuan akan menurunkan edu sebanyak min 0,11 sekian atau min 0 atau min 1,16. Untuk variabel infoklimat, di mana setiap kenaikan variabel infoklimat sebanyak satu satuan akan menaikkan edu sebanyak 1,86 sekian atau 1,86%. Untuk awareness-nya, di mana awareness meningkat satu satuan sebanyak min 0,004 akan menurunkan edu sebanyak kemudian ada model kedua, itu konstantanya 2,57 sekian dengan asumsi EXP, ORG, infoklimat, Risk-Perception itu diasumsikan sama dengan 0. Nah, kemudian ada variabel EXP, setiap kenaikan variabel edu satu satuan akan menurunkan edu sebanyak min 0,034. Nah, itu sini. Itu nanti sampai di model keempat, dilihat dari konstantanya. Di model keempat ini konstantanya sebesar 9,133. Nah, diasumsikan variabel EXP, ORG, infoklimat itu sama dengan 0. Nah, untuk EXP, di mana setiap kenaikan variabel edu sebanyak satu satuan akan menurunkan edu sebanyak min 0,37%. Kemudian ada ORG, di mana setiap kenaikan variabel ORG akan menurunkan variabel edu sebanyak min 0,117 atau min 0,11%. Kemudian ada infoklimat, di mana setiap kenaikan variabel infoklimat sebanyak satu satuan akan meningkatkan variabel edu sebanyak 1,86 atau 1,86%. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Hadi, menurut Bidunan, dan di sini saya akan meneruskan terkait penjelasan teman saya yang sebelumnya, yaitu terkait uji regres. Nah, langsung saja pada bagian komen kita ketik regres. Kita masukkan struktur model pertama, di mana itu ada awareness,
lalu edu, kecil, ORI, dan infograma. Lalu kita turun. Nah, untuk interpretasinya yaitu pada jalur pertama yaitu R-square, yang dimana pada jalur pertama nilai R-square sebesar 0,0836. Nah, ini menunjukkan bahwa 8,36% variasi dalam awareness dapat dijelaskan oleh edu, CORD, dan infograma. Sisanya yaitu 96,64 dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar model. Nah, untuk koefisiennya pada jalur 1 yaitu nilai konstanta, nilai rata-rata awareness adalah 2,966721. Jika edu, XP, ORD, dan infograma bernilai 0. Lalu pada edu, yaitu kenaikan satu satuan dalam edu akan menunjukkan awareness sebesar 0,000772 atau 0,00772% dengan asumsi variabelnya tetap. Lalu selanjutnya yaitu pada variabel XP, yang dimana peningkatan satu satuan pada XP akan meningkatkan awareness sebesar 0,0031366 atau 0,31366% dengan asumsi variabel lainnya konstan. Lalu pada ORG, yang dimana kenaikan satu satuan dalam ORG akan meningkatkan awareness sebesar 0,1506526 atau 15,06% dengan asumsi variabel lainnya tetap. Dan yang terakhir pada variabel infograma, yang dimana kenaikan satu satuan pada infograma akan meningkatkan awareness sebesar 0,26155337 atau 26,15% dengan asumsi variabelnya tetap. Pada uji T, yang mana pada jalur pertama nilai P lebih besar dari T. Untuk edu adalah 0,995 atau lebih besar dari 0,05 sehingga H1 ditolak. Hal ini menunjukkan tidak ada hubungan signifikan antara edu dan awareness. Lalu selanjutnya nilai P lebih besar dari P hitung. Untuk XP adalah 0,231 lebih besar dari 0,05 sehingga H1 ditolak, menunjukkan tidak ada hubungan signifikan antara XP dan awareness. Lalu selanjutnya yaitu nilai P lebih dari T hitung. Untuk ORG adalah 0,119 lebih dari 0,05 sehingga H1 ditolak, menunjukkan tidak ada hubungan signifikan antara ORG dan awareness. Lalu selanjutnya nilai P lebih besar dari T hitung. Untuk infograma adalah 0,008 atau lebih kurang dari 0,05 sehingga H1 diterima, menunjukkan hubungan signifikan antara infograma dan awareness. Lalu pada tabel VIF, nah, untuk interpretasinya yaitu yang dimana pada jalur pertama nilai VIF adalah 1,09 dan lebih kecil dari 10. Hal ini menunjukkan tidak ada gejala multikolinialitas. Nah, setelah uji regres, kita menguji predik, dimana pada komen kita pencet predik, lalu koma resip, pada prediknya kita edisi E1, lalu enter. Nah, kali ini menjadi maksudnya datanya benar apabila warnanya hitam, teman-teman. Lalu kita ngasih komen lagi yaitu tes E1, tes E1. Nah, ini keluar hasil outputnya, yang dimana pada interpretasinya tes ke-1 yaitu pada jalur pertama nilai probability lebih dari C square besar 0,000
kurang dari 0,5, yang artinya tidak terjadi gejala heteroskedasitas. Nah, untuk selanjutnya yaitu kita melakukan uji swab. Kita ketik aja swab dan penyesal. Nah, ini muncul hasil outputnya untuk interpretasi dari jalur satu, yaitu pada jalur pertama nilai probability lebih dari Z sebesar 0,00007 atau kurang dari 0,05, yang artinya data sudah berdistribusi normal. Nah, setelah kita menguji dari struktur model ke-1, kita selanjutnya menguji struktur model kedua. Pencet saja komen refresh kurung. Nah, yang tadi kan nah sekarang kita ke risk perception, lalu edu di RG dan instrumen kurung. Nah, ini muncul. Nah, ini muncul hasil outputnya. Untuk interpretasinya yaitu ada jalur kedua yang dimana S-square. Nah, untuk hasil output dari S-square yaitu pada jalur kedua nilai R-square sebesar 0,181. Hal ini menunjukkan bahwa 18,71% variasi risk perception dijelaskan oleh EDU, XP, ORG, dan Komplimat. Sisanya sebesar 81,29% dijelaskan oleh faktor lain yang tidak termasuk dalam model. Lalu setelah kita integrasi, selanjutnya kita uji kredit. Nah, tadi kan sudah S1 dan S1 muncul di sini. Nah, untuk struktur model kedua kita menulis E2. Lalu enter. Nah, hasil kredit E2 kita pencet tes. Kedua. Nah, ini proses outputnya. Nah, ini proses outputnya. Untuk interpretasinya dari proses kedua, yaitu pada jalur kedua nilai probability lebih dari C-squared sebesar 0,6657 atau lebih besar dari 0,5, yang artinya ada gejala heteroskedasitas. Nah, untuk selanjutnya yaitu kita uji swab. Nah, ini adalah soal outputnya dan interpretasinya. Pada jalur kedua nilai probability lebih dari Z sebesar 0,39689, lebih dari 0,5, yang artinya data tidak berdistribusi normal. Nah, setelah struktur model kedua telah selesai, yaitu selanjutnya struktur model ketiga, di mana kita ketik komen refresh, lalu kita dari struktur model ketiga, di mana ada description, awareness, dan risk perception. Bisa. Nah, ini muncul hasil outputnya teman-teman. Nah, untuk interpretasinya yaitu pada jalur ketiga nilai R-square sebesar 0,5141 menunjukkan bahwa
51,41% variasi risk aversion dijelaskan oleh awareness dan risk perception, sedangkan sisanya 48,59% dijelaskan oleh faktor lain di luar model. Nah, untuk interpretasinya yaitu konstanta rata-rata risk aversion adalah 1,798732 dengan asumsi awareness dan risk perception nilai 0. Lalu awareness menaikkan satu satuan pada awareness akan meningkatkan risk aversion sebesar 0,235693 atau 23,56% dengan asumsi variabel lainnya konstan. Dan risk perception setiap kenaikan satu satuan dalam risk perception akan meningkatkan risk aversion sebesar 0,271974 atau 27,19% dalam asumsi variabel lainnya tetap. Nah, untuk variabel ketiga, nilai B lebih dari B itu untuk awareness adalah 0,000 atau dari 0,05 sehingga H1 diterima, menunjukkan hubungan signifikan antara awareness dan risk aversion. Nilai P dan selanjutnya yaitu nilai P lebih dari T. Di T untuk perception itu adalah 0,000 lebih kecil dari 0,05 sehingga H1 diterima. Hal ini menunjukkan hubungan signifikan antara risk perception dan risk aversion. Nah, untuk selanjutnya kita uji pertanyaan. Nah, tadi kan sudah rumus kedua untuk E2. Nah, untuk ini kita ketik. Nah, ini enggak betul. Lalu kita ketik tes. Nah, ini hasil outputnya. Untuk interpretasinya, pada jalur ketiga nilai probability lebih dari chi-square sebesar 0,0001, lebih kecil dari 0,05, yang artinya tidak ada gejala sekedasi. Nah, untuk selanjutnya kita ketik ketiga. Nah, kemudian soal berikutnya untuk interpretasinya yaitu pada jalur ketiga nilai probability lebih dari Z sebesar 0,00533, lebih kecil dari 0,5, yakni datanya normal. Nah, yang terakhir yaitu struktur model keempat. Kita kasih komen regress, koma. Nah, yang sekarang itu variabelnya yaitu pada struktur model keempat risk aversion yaitu P dan RG dan yang terakhir input. Nah, ini muncul hasil outputnya teman-teman. Untuk interpretasinya yaitu nilai S-square pada jalur keempat nilai S-square sebesar 0,0926, menunjukkan bahwa 9,25% variasi risk aversion dapat dijelaskan oleh variabel U, P, ORG, dan input. Sementara sisanya sebesar 90,74% dijelaskan oleh faktor lain di luar model. Nah, untuk koefisiennya, untuk interpretasi koefisien pada jalur keempat yaitu konstan A, nilai rata-rata risk aversion adalah 3,318552 ketika itu XP, ORG, dan S5 bernilai 0. Lalu lanjut E2. Setiap kenaikan satu satuan pada variabel E2 akan meningkatkan risk aversion sebesar 0,0147926 atau sekitar 1,47% dengan asumsi variabelnya konstan. Nah, untuk selanjutnya yaitu pada XP, peningkatan satu satuan pada XP akan meningkatkan risk aversion sebesar 0,02713 atau 0,27% dengan asumsi variabelnya tetap. Lalu ORG, yaitu setiap kenaikan satu satuan dalam ORG akan meningkatkan risk aversion sebesar
0,085347 atau sekitar 8,53 dengan asumsi variabelnya konstan. Dan yang nomor 5 yaitu info primat. Menaikkan satu satuan pada info primat akan meningkatkan risk aversion sebesar 0,052955 atau 10,5% dengan asumsi variabelnya tetap. Nah, yang terakhir yaitu P lebih dari T itu. Pada jalur keempat, nilai P lebih dari T untuk variabel E dulu adalah 0,07 dan lebih besar dari 0,05. Ini berarti H1 ditolak, menunjukkan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara E dan risk aversion. Dan selanjutnya itu nilai P lebih dari T untuk variabel XY adalah 0,92 atau juga lebih besar dari 0,5 yang artinya H1 ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa XP tidak memiliki hubungan yang signifikan dengan risk aversion. Yang nomor 3 yaitu nilai P lebih dari T untuk variabel ORG adalah 0,148 yang lebih besar dari 0,05. Hal ini artinya H1 ditolak, yang artinya tidak ada hubungan signifikan antara ORG dan risk aversion. Dan yang terakhir yaitu nilai P lebih dari T untuk variabel info primat adalah 0,076, juga lebih besar dari 0,05, yang artinya H1 ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa info primat tidak memiliki hubungan signifikan dengan risk aversion. Nah, untuk selanjutnya kita ngasih komen ke komennya karena ini struktur model keempat, kita ketik reject P4 lalu koma reset. Nah, sudah, lalu lanjut address P4. Nah, muncul yang dimana address P4 interpretasinya yaitu pada jalur keempat nilai probability lebih dari T-square, yaitu sebesar 0,3405 lebih besar dari 0,5, yang artinya ada gejala heterosklerositas. Untuk selanjutnya kita kasih program terakhir show P4. Nah, untuk interpretasi dari sudut keempat, pada jalur keempat nilai probability lebih dari Z besar 0,8647 lebih dari 0,5, yang artinya data tidak normal. Nah, untuk selanjutnya setelah semuanya sudah selesai, kita di sini akan membuat bagan yang dimana untuk menggambarkan dari efek analisis ini, teman-teman. Jadi untuk membuat bagan kita pergi ke statistik, lalu kita ke SEM, Structural Equation Modeling, lalu kita bentuk yang model building and estimation. Nah, setelah muncul seperti ini, kita buat ini dari kotak-kotaknya variabel endogen dan variabel eksogen dan endogennya. Nah, untuk membuat kotak kita bisa yang seperti ini ya, yang add observed variable. Nah, itu untuk membuat kotak-kotak seperti ini, teman-teman. Terus lanjut kita nah, kotak-kotak ini kan kosong, teman-teman ya. Kita kasih keterangan variabelnya.
yaitu dari variabel exogennya, yaitu dengan cara. Nah, ini kan pasal teman-teman, kita kasih keterangan di sini, yaitu di sini untuk edu. Yang kedua di sini XP, lalu di sini RG, dan yang terakhir di sini ada info kelima. Nah, untuk yang di sini yaitu awareness. Lalu di sini perception, dan yang terakhir di sini pada variabel inverternya yaitu risk aversion. Nah, setelah itu kita kasih pannya ini kita dari ke sini, kita beri ke sini, kita beri ke ini juga kita taruh ke sini, ini juga ini juga ke sini, dan ini juga ke sini. Dan yang ini juga awareness ke risk aversion, perception ke risk aversion. Dan yang terakhir ada, nah ini struktur model keempatnya di mana risk aversion ke XP ke risk aversion, atau RG langsung ke risk aversion, atau info klimat langsung ke risk aversion. Nah, jadi ini adalah bagannya. Lalu untuk selanjutnya kita nggak ada angka-angkanya kan untuk mengetahui nilai dari ini ke sini itu kan nggak ada nilainya ya teman-teman. Kita kasih keterangan angka. Caranya yaitu estimation, lalu estimate. Nah, kalau udah kita pencet yang maksimum likelihood, lalu klik OK. Nah, ini muncul nilainya teman-teman. Perhatikan. Nah, itu adalah tutorial cara untuk membuat bagan. Nah, sekarang kita interpretasiin dari bagan ini. Ini dimana pada hubungan langsung dari EU itu dengan awareness, EXP dengan awareness, RG dengan awareness, info klimat dengan awareness. Lalu pada EU dengan perception, ada RG dengan perception, info klimat dengan perception, dan awareness dengan risk aversion, perception dengan risk aversion, EDU dengan risk aversion, EXP dengan risk aversion, RG dengan risk aversion, dan info klimat dengan risk aversion. Nah, untuk hubungan tidak langsungnya yaitu EDU dengan risk aversion melalui awareness, lalu SP dengan risk aversion melalui awareness, RG dengan risk aversion melalui awareness, info klimat dengan risk aversion melalui awareness, EDU dengan risk aversion melalui risk perception, XP dengan risk aversion melalui risk perception, RG dengan risk aversion melalui risk perception, dan yang terakhir yaitu info klimat dengan risk aversion melalui risk perception. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan secara singkat. Dan
tentang apa itu regress, uji regress, menginterpretasi hasil regress, dan tutorial membuat bagian di Stata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.